Halo semuanya, selamat datang kembali di kanal ini. Hari ini kita akan menyelami kisah inspiratif seorang tokoh yang membuktikan bahwa kepemimpinan sejati bisa tumbuh dari lumpur dan kesederhanaan, dari kedekatan dengan rakyat kecil. Inilah perjalanan luar biasa Deddy Mulyadi yang akrab kita sapa Kang Deddy. Lahir pada 11 April tahun 1971 di Kampung Sukadaya, Subang, Jawa Barat. Kang Deddy adalah anak bungsu dari 9 bersaudara. Ayahnya seorang pensiunan tentara dan ibunya seorang aktivis Palang Merah yang tak pernah sekolah namun punya semangat hidup yang luar biasa. Tumbuh dalam kesederhanaan, ia sering disebut sebagai anak kolong, julukan bagi anak tentara. Menu makanan sehari-harinya begitu sederhana. Ikan asin adalah kemewahan yang hanya bisa dinikmati di awal bulan. Untuk membantu keluarga, Deddy kecil sudah bekerja keras. Sepulang sekolah, ia menggembala domba dan pergi ke ladang. Domba-domba inilah yang kemudian menjadi penopang biaya sekolahnya. Bayangkan, demi baju baru saat lebaran, ia bahkan pernah menjadi kuli pikul batu bata dengan upah hanya 1 perak per biji. Memasuki usia SMA, ia menambah penghasilan dengan menjadi tukang ojek di kampungnya. Semua pengalaman pahit ini justru membentuk karakternya yang peka, humanis, dan selalu berpihak pada kaum lemah. Setelah lulus SMA, Deddy sempat gagal mendaftar menjadi tentara. Tapi semangatnya tak padam. Ia nekat melanjutkan kuliah di Sekolah Tinggi Hukum Purnawarman di Purwakarta. Ini adalah titik balik penting dalam hidupnya. Untuk membiayai kuliah, ia harus berjualan gorengan, beras, dan tinggal menumpang di sekretariat organisasi. Di kampus inilah jiwa aktivisnya membara. Ia aktif di berbagai organisasi hingga terpilih menjadi Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Islam atau HMI Cabang Purwakarta. Aktivisme inilah yang kemudian membawanya ke gerbang dunia politik. Pada tahun 1998, ia memulai karier politik resminya sebagai Wakil Sekretaris Partai Golkar Kabupaten Purwakarta. Langkah pertamanya sebagai legislator terjadi pada periode 1999 sampai 2004 saat ia terpilih menjadi anggota DPRD Purwakarta. Dari sini, perjalanan politiknya menanjak dengan cepat. Pada Pilkada 2003, Deddy Mulyadi membuat kejutan besar. Ia terpilih sebagai Wakil Bupati Purwakarta di usia yang sangat muda. 32 tahun menjadikannya Wakil Bupati termuda saat itu. Jabatan ini menjadi panggung baginya untuk menunjukkan gaya kepemimpinan yang berbeda, yang ia sebut kepemimpinan berbasis hati nurani dan budaya. Puncak kepemimpinannya terjadi saat ia menjabat sebagai Bupati Purwakarta selama 2 periode, dari tahun 2008 hingga ke 2018. Di bawah kepemimpinannya, Purwakarta mengalami transformasi yang luar biasa. Kang Deddy dikenal dengan kebijakan-kebijakannya yang berani, humanis, dan kental akan budaya Sunda. Salah satunya adalah melestarikan budaya. Ia mewajibkan penggunaan pakaian adat Sunda di sekolah dan kantor, serta memasang pateng-pateng tokoh wayang sebagai sarana edukasi. Salam khas Sunda, Sampurasun pun kembali digemakan. Dalam reformasi pendidikan, ia melarang guru memberikan PR agar siswa punya lebih banyak waktu untuk berinteraksi dengan keluarga dan alam. Yang paling melekat di hati masyarakat adalah kedekatannya dengan rakyat. Ia sering belusukan ke pelosok desa tanpa protokol ketat, yang kini menjadi ciri khasnya di media sosial. Ia datang ke rumah warga, membantu petani, dan membela masyarakat kecil yang tertindas. Aksi-aksi spontan inilah yang membuatnya mendapat julukan sayang dari masyarakat, Bapak Aing atau Bapak Saya, setelah sukses memimpin Purwakarta. Ambisi politik Kang Deddy meluas ke tingkat
Jawa Barat. Pada tahun 2018, ia mencalonkan diri sebagai calon wakil gubernur, namun belum berhasil. Kegagalan ini tidak menyurutkan langkahnya. Ia kemudian terpilih menjadi anggota DPR RI periode 2019 sampai 2023, memberinya panggung nasional untuk menyuarakan aspirasi rakyat. Pada tahun 2023, ia mengambil langkah besar dengan bergabung bersama Partai Gerindra. Inilah momen yang dinanti-nanti oleh para pendukungnya. Pada Pilkada Jawa Barat 2024, Deddy Mulyadi maju sebagai calon gubernur. Dengan rekam jejak yang kuat, citra merakyat yang melekat, dan dukungan basis kultural yang solid, ia berhasil memenangkan pemilihan tersebut dengan perolehan suara yang signifikan. Puncak perjalanan hidupnya terjadi pada tahun 2025. Ketika ia resmi dilantik sebagai gubernur Jawa Barat, pelantikan ini menjadi bukti nyata bahwa seorang anak yang pernah menjadi tukang ojek dan gembala domba kini bisa memimpin provinsi terbesar di Indonesia. Kisah Deddy Mulyadi adalah pelajaran berharga bagi kita semua. Ia membuktikan bahwa pemimpin besar tidak harus lahir dari keluarga elit. Yang dibutuhkan adalah karakter, konsistensi membela yang lemah, keberanian tampil beda, dan komitmen untuk menjadikan budaya lokal sebagai pondasi pembangunan. Gaya kepemimpinannya yang sederhana dengan pakaian khas Sunda dan ikat kepalanya bukan sekadar penampilan, melainkan manifestasi dari identitas kuat yang mendekatkannya pada hati jutaan rakyat. Dari gubuk reot di Subang hingga gedung sate di Bandung, Kang Deddy mengajarkan kita bahwa setiap perjuangan, sekecil apapun, akan membuka jalan menuju takdir terbaik. Terima kasih sudah menonton kisah inspiratif ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Sampai jumpa.